Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kadang-kadang warga dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya tentunya Coach Ageng Bodro. Kita sudah lama nggak bincang-bincang. Kebetulan hari ini saya khusus mengundang para pengurus pusat agar bincang-bincang. Yuk, siapa saja? Kita kenalan dulu. Selamat siang, Mas Bak. Selamat siang. Terima kasih ya kehadirannya. Sibuk sekali kayaknya. Apa kabar Mas Agus? Baik, Mas Ageng. Jauh-jauh dari kediamannya dengan kesibukannya. Matur suwun. Satu lagi ada Mas Samsudin. Matur suwun Mas Ageng. Beliau ini viral ya, teman-teman, dulur-dulur semua, sebagai lawyer di PSHT, sebagai penegak hukum kita. Nah, terima kasih tentunya berkenan hadir di bincang-bincang kita. Ada beberapa nanti pertanyaan yang akan kita ulas, mengingat isu-isu di lapangan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya harus kita jawab, Mas. Mungkin langsung saja nggih, Mas nggih. Jadi gini dulur-dulur, kita karena ini hanya podcast, kita rileks. Nanti kita pengen tahu tanggapan beliau. Selama ini kan kita kenalnya beliau-beliau ini dengan ketegasannya ketika ada di forum-forum resmi. Nah, ini karena lagi bincang-bincang, kita juga pengen tahu tanggapan beliau ketika dari sudut pandang pribadi. Gregetnya kayak apa? Ya, kita langsung tanya-tanya aja. Nanti seperti apa tanggapan beliau ini? Yang pertama kita mau tanya dari Mas Bagio dan Mas Agus selaku Biro Humas ya Mas ya? Biro Humas, inilah bapaknya kita. Kalau kita mau tanya-tanya itu ya harusnya ke beliau ini. Jadi tidak perlu dengerin yang simpang siur. Betul gitu ya Mas ya? Betul. Nah, ini pertanyaan pertama nih Mas. Jadi di lapangan itu banyak yang masuk ke kami, nge-DM, japri, di WA maupun di channel kita. Itu menanyakan seputaran parapatan luhur Mas. Seperti yang kita ketahui bersama, apakah sudah ada atau belum surat edaran terkait dengan kapan akan diadakan parapatan luhur? Karena kalau kita hitung dari tahun 2016 sampai tahun ini, mungkin sudah 5 tahun ya Mas ya. Betul. Nah, kemudian ada isu-isu nih Mas, ada parapatan luhur katanya akan diadakan versi A, versi B. Nah, ini yang membuat meresahkan kadang-kadang kita di lapangan. Nah, ini saya pengen dengar Mas, yang sebenar-benarnya itu seperti apa programnya, dan kapan. Barangkali kalau memang sudah ditetapkan oleh Ketua Umum atau ditetapkan melalui rapat pengurus pusat, suratnya apakah sudah disiapkan dan lain sebagainya. Monggo, ini bisa Mas Bak, bisa Mas Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan sama Mas Ageng. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat, khususnya para warga dan umumnya warga seluruh di akar rumput nanti. Terkait dengan masalah perapatan luhur, kita memprogramkan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Ketua Umum dan juga Majelis Luhur, bahwa perapatan luhur akan dilaksanakan kisaran bulan Oktober 2021. Ya. Adapun sekarang ini ada perapatan luhur, itu urusan mereka, itu bukan urusan kita ya. Kalau perapatan luhur yang sebenarnya, perapatan luhur PSHT yang sebenarnya adalah nanti akan dilaksanakan pada kisaran bulan Oktober. Adapun yang sekarang dilaksanakan oleh pihak-pihak ya, informasinya memadakan perapatan luhur, itu biarkan saja, abaikan saja itu. Itu di luar PSHT berarti ya Mas ya? Ya, kalau menurut kita ya itu bukan PSHT. Karena PSHT yang sebenarnya ya kita ini yang memegang ADART dari mulai tahun 51 sampai terakhir 2016 yang semuanya sudah dinotariatkan. Dan di situ jelas banget bahwa itu sesuai dengan hasil perapatan luhur 2016. Di situ Mas Taufik sebagai Ketua Umum dan Mas RB Wiono sebagai Ketua Majelis Luhur. Adapun kalau ada yang mengaku PSHT ya itu silakan dengan mereka. Barangkali Mas Samsudin Barangkali tentang legalitas menambahkan, Ya. karena beliau yang
terkait hukum-hukum Ya, saya rasa itu. kalau kami hanya menambahkan saja dari sisi hukum kita sangat kuat, yang mana dari kepengurusan Mas Taufik yaitu mempunyai legalitas yang jelas, yang mana sudah dinotarilkan. Begitu juga dengan adanya gugatan dari pihak-pihak yang mana telah menggugat ya di pengadilan, dan alhamdulillah putusannya sudah inkrah ya. Sudah banyak beredar keputusan-keputusan dan sudah sangat bisa dinikmatin. Ya, intinya pada prinsipnya sebagai orang hukum semestinya warga PSHT itu memang harus taat hukum. Hingga kami berharap ayolah kita mulai mempersatukan diri dan kita sebagai warga yang taat hukum. Itu aja sih. Kalau berkenaan putusan-putusan sudah banyak beredar lah. Intinya seperti itu. Baik dari putusan 12-17 itu jelas. Begitu juga ada orang-orang yang mengaku membuat badan hukum yang mengatasnamakan Persaudaraan Sejahtera, itu pun juga sudah digugat dan putusannya sudah inkrah. Itu pun juga jelas. Mungkin itu aja dari saya sih. Mungkin Kang Mas Kabiru organisasi barangkali menambahi sebagai bidangnya. Silang sekarut di organisasi kita ini sebetulnya ya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, ini soal bagaimana orang mengerti soal tata kelola organisasi. Ya, kalau manajemen organisasi secara ilmu pengetahuan sebetulnya kan ada proses tata kelola. Nah, sebetulnya agenda kita di masa periode Mas Taufik ini untuk 5 tahun, ini sebetulnya memang dari awal oleh Majelis Luhur ya diberikan mandat untuk masa transisi ini untuk membenahi tertib dan tata kelola organisasi. Nah, kenapa kemudian ada simpang siur, ada beberapa informasi yang ternyata beredar liar gitu, dan itu kemudian direspon oleh saudara-saudara kita di grassroots itu ya secara reaktif. Jadi bukannya merespon secara ini ya lebih bijak, tetapi ini reaktif. Jadi ibarat orang nabuh kendang ya mereka langsung joget gitu. Nah, ini latah dan reaktif. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi faktor pertama. Faktor kedua, informasi yang berkembang seperti setelah beberapa saat setelah Parapatan Luhur 2016, ini kan ada sekelompok orang yang memang punya misi-misi yang dugaan kami memang tidak terwujud, ya, sehingga ada gerakan-gerakan protes, ada gerakan-gerakan makar dalam tanda kutip yang akhirnya menimbulkan kegaduhan di organisasi. Nah, itu selama ini kita sikapi dengan baik. Artinya kita ajak secara persuasif untuk kita dekati. Jadi kita tidak serta-merta tiba-tiba kita masuk ke meja hijau ke peradilan. Sebelumnya itu saya sangat terlibat aktif dengan Mas Bagio ini di tim ad hoc untuk melakukan persuasi ya, upaya-upaya pendekatan cara ajaran. Tetapi memang ikhtiar-ikhtiar kita ini ternyata mentaharnya tidak direspon oleh mereka secara baik. Inilah akhirnya muncul, akhirnya sampai puncaknya saat ini mereka merasa bahwa mereka itulah yang sah, sementara kita yang tidak sah. Mereka merasa mereka yang sudah mengganti Mas Taufik, sementara kita itu merasa kita tidak ada persoalan. Nah, dari dasar untuk mengganti itu kalau di organisasi itu harus ada alasan dan dasar yang kuat. Kalau tidak ada dasar yang kuat, pelanggaran ADART misalnya, atau berhalangan tetap, ya, berhalangan tetap itu meninggal dunia karena sakit, dia tidak bisa menjalankan tugasnya, ya, kemudian dia mengundurkan diri secara sukarela. Ada 3 hal ini sebetulnya. Nah, kalau itu tidak ada, maka organisasi kita hasil PSHT, hasil Parapatan Luhur ini ya biarlah berjalan sampai nanti 2021 ini masa periodenya selesai. Nah, kapan Parapatan Luhur itu dilaksanakan? Ya tentu
ini organisasi ini ada manajernya, ada pemimpinnya ya. Nanti kalau pengurus pusat sudah membuat surat edaran resmi, oh berarti sudah ada perencanaan tentang pelaksanaan perapatan luhur. Nah, di surat edaran kita kan sudah jelas. Surat edaran 021. Ya, saya mulai hafal. Nomor-nomor aja kita harus hafal. Nomor putusan aja saya hafal. Jadi memang harus dihafalin. Karena supaya kita di surat edaran 021 yang dikeluarkan pengurus pusat, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum, itu sudah tegas bahwa nanti karena menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19, maka kita tidak buru-buru untuk seperti orang mau dikejar apa aja gitu loh, perapatan luhur itu. Kalau ternyata situasinya belum memungkinkan untuk kita berkerumun, mengumpulkan massa, ya jangan dilanggar dong. Itu kok protokol kesehatan. Nah, monggo kalau yang mau nekat ya nanti berurusan dengan gugus tugas COVID-19 dan aparat keamanan, aparat TNI Polri, aparat gabungan. Ya, kalau mau nekat, tetapi kita ingin terus berkoordinasi dengan aparat keamanan supaya kita ini tidak salah langkah. Kita organisasi besar kok, mosok dikelola dengan cara melawan arus kan nggak benar. Saya kira itu, Mas Ageng. Jadi supaya dulu-dulu di bawah ini tercerahkan lah, jangan dikit-dikit, piye Mas ini perapatan luhur, biarin aja. Mas Bakteri loh, biarin aja mau jungkir balik 1000 kali juga nggak apa-apa. Oh, nggak ada pengaruhnya buat kita PSHT gitu. Luar biasa sekali ya Mas ya. Jadi tapi juga patut kita apresiasi tentunya bahwa mereka bereaksi kadang-kadang kita di akar rumput ini karena kecintaan terhadap PSHT Mas. Oh iya. Cuman hanya mungkin tugas melalui humas. Betul. Kita apresiasi itu Mas Ageng. Mengarahkan mereka supaya bahwa jangan sampai mudah terprovokasi. Betul. Karena mungkin PSHT kan tahu benar dan salah ya Mas. Tadi sudah diulas bahwa loh udah tahu sekarang dilarang ada kerumunan terkait protes dan sebagainya, masa kita ngelawan. Nah, tentunya hal ini juga perlu dipahami oleh kadang-kadang gitu. Wah luar biasa sekali nih, jarang-jarang kita bisa bukan ngumpulin sih, bisa kumpul dengan beliau-beliau ini, dulur-dulur. Kemudian ada poin yang kedua Mas, poin kedua kita ini gini Mas, kita nggak bisa menyalahkan kadang-kadang kita yang di bawah, namanya saking cintanya tadi, saya ulang. Tapi himbauannya harusnya seperti apa nih Mas, agar dulur-dulur ini tidak gampang bereaksi gitu loh. Katanya kalau saya dulu latihan gitu, Mas Agus kan dulu juga ngelatih saya. Pendekar yang baik itu yang tahu benar dan salah. Lah, dalam kebenaran yang seperti apa, dalam bertindakkah, dalam berpikirkah, dalam menanggapi sebuah masalahkah. Lah ini, mohon Mas, ini ada arahan supaya ketika ada isu-isu itu, dulur-dulur ini biar sama seperti Mas tadi sampaikan, tenang aja gitu. Ntar kalau edarannya resmi ada juga sampai melalui cabang yang terkait dan ranting-ranting sekitar. Monggo ini Mas Agus boleh, Mas Bak boleh. Terima kasih. Mungkin dari saya dulu Mas. Monggo Mas Bak. Seorang pendekar itu identik dengan prinsip yang kuat. Siap. Ya. Seorang pendekar, seorang warga PSHT sesuai dengan tertera dalam wasiat PSHT di situ berbunyi, seorang PSHT atau seorang warga PSHT harus senantiasa berdiri di atas garis kebenaran. Saya potong Mas. Harus senantiasa berdiri di garis kebenaran. Bukan pura-pura benar ya Mas? Bukan. Atau ngaku-ngaku benar? Pokoknya benar-benar yang benar. Benar. Begitu. Monggo Mas. Tentunya harus tahu, di situ kan jelas. Di samping kita ini senantiasa berbudi pekerti yang baik atau berbudi pekerti yang luhur, juga di situ jelas kan, tahu benar dan salah. Itu harus itu. Itu harga mati, tahu benar dan salah. Kalau tidak tahu benar dan salah, di mana kita mau berdiri? Kan gitu. Nah, himbauan ya. Tapi sebelum himbauan, saya akan ulas balik sedikit tadi. Flashback ya. Barangkali itu bisa menjadi tambahan amunisi kepada adik-adik kita yang ada di grassroots ya. Tadi yang pertama, mungkin ada pertanyaan, kok Mas Bak tadi bilang SK yang sebenarnya. Nah itu perlu kita tegaskan bahwa perapatan luhur 2016 itu sangat mengikat di situ. Sangat mengikat. Ya. Sangat mengikat karena di situ pernah diuji materi, diajukan gugatan oleh pihak lain
yang meragukan adanya perapatan LUHUR 2016 dan hasilnya inkrah bahwa perapatan LUHUR 2016 itu sah dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin nanti akan ada pertanyaan, kok di situ perapatan luhur itu 5 tahun sekali, tapi ini udah 5 tahun kok nggak diadakan. Nah itu perlu Betul, dipahami Mas. juga. Betul. Kenapa kok diadakan nanti pada kisaran bulan Oktober? Itu perlu jelas lagi. Jangankan kita, jangankan kita, IPSI, IPSI, organisasi IPSI, yang seharusnya itu sudah diadakan perapatan LUHUR 2020, ini pun juga belum bisa dilaksanakan. Kenapa? Itu semata-mata menghargai atau menghormati aturan yang saat ini sedang digaungkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah untuk memangkas penyebaran COVID-19 tadi. Ya. Kita sebagai warga PSHT harus senantiasa patuh dan taat kepada hukum yang berlaku di negara hukum kita yang kita cintai. Itu. Untuk himbauan ke depan, saya mohon kadang-kadangku, saudara-saudaraku semua di Indonesia ini, atau mungkin bahkan sampai di mancanegara, saya mohon untuk tidak mudah terprovokasi, untuk tidak mudah terhasut, ya. Untuk tidak mudah terprovokasi, untuk tidak mudah terhasut dan terkecoh. Ingat bahwa seorang pendekar tidak boleh gumunan, tidak boleh kagetan, ya, tidak boleh kalau emang kira-kira ada yang kurang pas, yang kurang apa, kira-kira apa, perlu dipertanyakan, silakan berhubungan sama pengurus pusat. Baik. Atau mungkin langsung ke saya selalu terbuka kapanpun, dimanapun. Nomor telepon saya jelas. Silahkan hubungi saya kapanpun, dimana selama saya nggak tidur, mesti saya angkat dan saya kasih pencerahan. Siap. Warga di seluruh Indonesia ini, di sana ada pengurus, mungkin tingkat rayon, ranting, cabang, bahkan sampai ke perwakilan pusat, silahkan komunikasi langsung sana. Kurang puas silahkan komunikasi dengan saya selaku Kabiro Humas, dan tugas pokok saya selaku sebagai corong organisasi, corongnya ketua umum, atau sebagai penyambung lidah dari organisasi yang paling atas sampai ke bawah, atau merespon dari bawah ke pusat. Silahkan. Terima kasih Mas Bak. Ini mumpung saya belum lupa nih. Nah, jadi ini saya lempar ke Mas Samsudin. Apalagi nih? Poin pertama tadi adalah bahkan sudah diuji materi, Mas. Ini kan harus benar-benar dipahami oleh dulur-dulur. Mana itu urusannya itu. Ada yang maido, kalau orang Jawa bilang ada yang maido, bahkan menggugat tapi akhirnya kalah juga. Nah ini dalam bahasa hukum itu yang selama ini Mas Samsudin mendampingi, seperti apa sih Mas uji materi itu sampai mereka atau mereka yang di luar sana itu sampai tidak disah gitu, tidak disahkan. Nah itu seperti apa Mas? Ya intinya kan dalam uji materi itu disidangkan di pengadilan, yang mana disidangkan di pengadilan Madiun dari tingkat pertama yaitu gugatan ditolak, begitu juga diajukan upaya banding oleh pihak yang penggugat, dan akhirnya hasilnya pun juga ditolak, begitu juga kasasi Mahkamah Agung, dan akhirnya perkara nomor 1217 itu sudah ingkrah, punya berketetapan hukum tetap. Nah ini jelas, sehingga ini yang saya katakan bahwasanya segimanapun tadi yang dikatakan Kabiro organisasi, Kabiro Humas itu adalah benar, bahwasanya ini keabsahannya legal dan jelas sekali. Maka kalau toh memang ada orang yang berupaya mengaku-ngaku PSHT, ya mohon bisa dilihat. Sekarang cukup dengan googling aja Mas, bisa siapa sih ketua umum PSHT itu gitu. Atau mungkin ada juga yang mengatasnamakan ketua umum PPSHT PM. Ya ada juga, mungkin bisa digoleki pun juga bisa gitu. Jadi sekarang tuh melek intelektual, ya. Jadi tadi juga saya tambahkan dari Kabiro Humas bahwasanya apapun informasi yang bersifat kebenaran itu selalu ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umum. Itu pasti, yaitu berupa syarat edaran yang dari atas ke bawah. Itu kuncinya. Jadi tidak usah terprovokasi dengan adanya sosmed yang mungkin diunggah video apapun yang tidak, yang bertujuan memang untuk
membombardir dalam artian terjadinya perpecahan antar saudara, ini kita hindarin. Makanya kita harus cerdas ya. Saya sangat sepakat mendukung arahan Kabiro Humas dan Kabiro organisasi, komunikasi antar wilayah, komunikasi antar hubungan dari rayon ke ranting, ranting ke cabang, itu penting sekali. Saya kira itu aja sih. Terima kasih Mas, berarti dari sudut pandang hukum sudah jelas banget, gamblang disampaikan. Nah kemudian ini nih Mas, saya poin ketiganya Mas Bagio tadi mengatakan bahwa terbuka. Berarti artinya kapanpun kalau memang betul-betul tidak melek hukum, tidak melek informasi, diperkenankan ya Mas ya. Tadi diperkenankan kalau bebas. Ya. Mungkin dari Mas Agus juga seperti itu mungkin. Ya, iya, saya kira kita ini kan organisasi sosial. Jadi kita ini bukan organisasi politik, ini perlu dicatat ya. Siap. Kita bukan organisasi politik, makanya jangan menggunakan genre politik masuk ke organisasi PSHT. Jangan menggunakan idiom politik di dalam organisasi PSHT, karena organisasi pengabdian. Ini sosial. Nah, karena kita mengabdi, maka kepentingan kita ya kita disumpah untuk mengembangkan ajaran Persiawan Terakhir. Nah, itu kita lakukan sampai akhir zaman. Selama kita dikasih umur panjang, keberkahan, sehat walafiat, ya kita tugasnya mengembangkan ajaran PSHT itu, Mas Ageng. Jadi siap. Tidak perlu seolah-olah ini kan yang di sana itu kok gaduh dan ini milikku, bukan milikmu, kan begitu. Padahal ini organisasi sosial. Jadi siapapun sebenarnya bisa gabung. Nah, cuma di kita kan mekanisme gabung itu rekrutmen mulai dari siswa, kemudian disahkan jadi warga, dia jadi anggota gitu. Dan semua nanti kembali ke masyarakat untuk melatih, mencari siswa, dan nggak dibayar gitu. Nanti ngapain kita mebrutkan, ini milikmu, ini milikku, itu bukan milikmu, kan seolah-olah begitu. Padahal ini organisasi sosial, tempat beramal ibadah, ladang amal ibadah untuk mengabdi kepada seluruh anggota SHTRAT, organisasi, sehingga mudah-mudahan ini jadi dicatat menjadi amal soleh. Siap. Kan gitu Mas Ageng. Betul, jadi nggak usah ribut-ribut, ini kan seolah-olah ribut, ini punyaku, bukan punyamu lah. Memang ini punyanya siapa? Hak merek ini yang misalnya bed itu, yang desain itu istrinya Pak Santoso bersama anaknya, kemudian disempurnakan Pak Badini, ya nggak bisa dong diklaim oleh orang yang sebetulnya nggak ngerti sejarah dulu, nulisnya bagaimana, desainnya gimana. Kan malu sebetulnya Mas. Ya tapi inilah ya kodrat iramanya setiap manusia, setiap warga sejahtera itu beda-beda. Mungkin latihannya biar kurang suwe. Jadi latihannya kurang lama. Jadi biasanya kalau latihan kurang lama itu ada aja itu. Mesti rodok seleo itu di perjalanan itu, karena itu. Tendangannya bagus nggak Mas? Tendangannya rodok ini juga ngeliur-ngeliur juga. Ya mungkin Mas, saya menambahkan dari Kabiro organisasi. Ya mungkin sedikit tadi tentang merek ya. Intinya gini Mas, sepengetahuan saya dalam hukum ya, merek 41 ini jelas adalah milik PSHT ya, yang kebetulan didaftarkan oleh atas nama pribadi ya. Namun sebelumnya merek ini sudah ada, gambar logo ini sudah ada dari pendahulu-pendahulunya ya. Kebetulan saja didaftarkan oleh atas nama pribadi. Nah semestinya dikembalikan lagi ke organisasi. Ya, itu yang jelas. Jadi mohon maaf, jadi berkenaan dengan merek yang mungkin kemarin ada di 41, yaitu sebenarnya saya jelaskan kembali, Mas Ketum, Mas Taufik selaku ketua organisasi ingin meminta ya, dalam artian mengambil untuk dikembalikan kepada organisasi. Namun fakta hukum memang saat ini belum berpihak kepada organisasi. Nah, ini bukan berarti kita berhenti ya. Ya, kita tetap melakukan upaya. Apapun upaya organisasi atas nama organisasi PSHT ya. Tidak ada yang lain dari organisasi PSHT. Ini perlu kita berikan informasi kepada saudara-saudara kita berkenaan merek, begitu juga berkenaan dengan kelas 25 ya gitu. Tidak boleh seseorang ya untuk mungkin intimidasi atau mungkin memaksa orang pakai baju terus diambil, ya nggak ada itu rumusnya. Itu milik organisasi.
milik PSHT, Mas. Mungkin itu aja. Berarti yang terkait dengan tindakan-tindakan persekusi, penganiayaan, tindakan-tindakan kriminalitas yang lainnya gitu, terkait dengan perebutan dan pengakuan soal pakaian, soal bed dan sebagainya itu sudah mengingkari juga ya Mas ya konsep persaudaraan itu sendiri. Iya jelas lah kan di PSHT sendiri kan tidak diajarkan untuk misalkan sesama saudara kita harus bertanding. Ini kan pepacuh, itu larangan gitu loh. Masa kita harus lawan ya, kita harus hindarin Mas, intinya gitu. Baik Mas. Yang jelas tuh begini, kalau boleh nambahin sedikit Siap Mas. Monggo. PSHT, kita selaku warga PSHT, kita ini di situ mempunyai wadah, dalam hal ini adalah organisasi. Terhadap organisasi kita ini sebagai warga mempunyai tugas dan kewajiban yang sama, mempunyai rasa miliki yang sama dalam rangka memperjuangkan, menjaga, mengembangkan, memajukan organisasi tersebut, termasuk menjaga aset. Baik. Aset kita ada yang hilang. Ya. Milik organisasi yang sudah dimiliki dari tahun dari yang disampaikan oleh Kabiro sama bidang organisasi tadi, itu adalah jelas di situ dalam pasal 14 ADRT itu tertera di situ bahwa hak paten itu adalah sepenuhnya milik organisasi, dan saat ini rupanya lagi jalan-jalan ini. Baik, Mas. Dimiliki oleh perorangan. Nah, ini sekarang kita mempunyai kewajiban, mempunyai tugas yang sama, di mana caranya untuk mengambil kembali aset tersebut menjadi milik organisasi lagi. Makanya ini urusan nih Mas Samsudin untuk berusaha keras, yang saat ini belum berpihak kepada kita tadi harus berusaha gimana caranya supaya aset tersebut bisa kembali jadi milik kita bersama, bukan hanya milik perorangan satu orang. Gitu. Baik Mas Bagio, Mas Agus, dan Mas Samsudin. Saya gamblang sekali, dulur-dulur, kita jarang-jarang nih bisa dengar langsung dari beliau-beliau ini bidang hukum, bidang organisasi, dan bidang humas. Dan saya tidak tahu nanti selesai dijewer apa andaan memaksa beliau untuk hari ini kita tanya-tanya. Terus saya bisa ambil kesimpulannya. Nah, pada intinya apapun yang ada di dalam PSHT adalah milik organisasi. Jadi kita sebagai generasi penerusnya, terutama yang di lapangan, seyogianya juga bisa menyikapi dengan nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Dan saya rasa Ido juga akan melanjutkan aktivitasnya. Terus jangan lupa kita nanti akan punya channel satu lagi, yaitu PSHT Prestasi, yang mana isinya adalah semua konten-konten yang berkaitan dengan organisasi PSHT dari seluruh cabang di Indonesia. Nanti secara teknis akan saya sampaikan Mas, akan saya laporkan yang lalu saya izin, supaya sedulur-sedulur di seluruh cabang di Indonesia ini punya wadah dan punya kebanggaan bahwa perkembangan baik latihan, baik prestasinya, baik kreatifnya itu ditayangkan di channel pusat ya Mas ya. Nah, ini sebagai bentuk kita merekatkan dengan kadang-kadang kita yang dari yang jauh-jauh, terutama yang di Papua, yang di Waikambas dan lain sebagainya. Saya rasa itu kesimpulannya, dan wong PSHT itu sugio welas asih nanging ojo nganti tanpa doyo. Saya rasa itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.